Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah subuh yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali di kesempatan pagi hari ini kita haturkan sembah, sujud dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kembali Allah izinkan kita bisa bangun dalam kondisi yang sangat baik. Kita diperkenankan bangun dari istirahat kita dalam kondisi yang tetap bisa melihat, tetap bisa berjalan, tetap bisa mendengar, tetap bisa bernafas dengan benar, tetap bisa berbicara dan melakukan urusan kita, tetap masih bisa berjalan juga di masjid, tetap bisa sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat subuh kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita puasa yang ke-21 ya. Yang tadi malam kita itikaf. Kalau ke-21 berarti kita telah puasa 20 hari. Ngaji kalau di Al-Quran selain subuh ada maghrib juga nih. Buka puasa ada, kemudian isya juga ada. Berarti sehari 3 kali. Nah, kalau 3 kali kali 20 hari berarti sudah 60 kali ngaji. Jadi ilmu panjenengan sampun tuntas. Nah, karena ilmu tuntas maka tentu sangat paham Bapak Ibu. Semalam kita sholat fardu berapa kali? Menjelang maghrib 5 kali. Jadi dalam satu hari kita sholat fardu 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ulangi, sehari semalam kita sholat fardu 5 kali, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah Bapak Ibu, selama kita berpuasa Ramadan seperti sekarang, sholat fardu yang wajib kita laksanakan berapa? 3. Oh, pintar semuanya. Jadi untuk membangunkan dulu pelajaran kemarin. Pintar. Jadi Bapak Ibu hanya 3, yaitu subuh, zuhur dan asar. Maghrib dan isya kita laksanakan setelah kita berbuka puasa. Oke, materi kita di hari ini bukan tentang sholat, tetapi melanjutkan materi kemarin tentang sekilas mengenal binatang yang spesial yang disebut sampai 4 kali di Al-Quran, yaitu khinzir atau babi. Nah kemarin kita sudah bahas sesi pertama pencemaran babi di berbagai produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan seterusnya. Kemudian dari daging sudah, lemak sudah. Nah sekarang kita sambung dengan yang berikutnya. Mari kita lihat. Ini proses pembuatan apa? Mari kita lihat.
Milo, kecuali yang bersertifikat halal. Kalau Yupi sudah aman, Haribo sudah aman. Tapi yang lain hati-hati ya. Karena dari tulang babi itu bisa diolah menjadi banyak produk. Di antaranya menjadi permen-permen yang kenyal, ya. Kemudian juga soft kapsul. Kapsul itu tidak sedikit yang dibuat dari gelatin yang diproses dari tulang babi. Gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit. Nah, maka kalau dibuat dari tulang atau kulit babi maka dia haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, dia halal. Kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, bagaimana statusnya? Bapak Ibu, kalau gelatin itu dibuat dari tulang atau kulit babi jelas haram. Kalau dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal seperti sapi, kambing, kerbau, domba, bagaimana status gelatinnya? Halal atau haram? Halal atau haram? Syubhat. Bukan halal, syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Kalau berasal dari sapi, kambing, kerbau, domba, rusa, ayam, bangkai, maka dia haram. Tapi kalau berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka dia halal. Nah, kemudian Bapak Ibu, gelatin selain dipakai untuk kapsul, oh iya, alhamdulillah sekarang sudah banyak di Indonesia kapsul-kapsul yang bersertifikat halal, sudah banyak. Saya ingat dulu pernah dapat undangan mengisi kajian di Masjid Jamilur Rahman. Saudara kita yang ibu pakai cadar, Pak yang ngajinya semangat gitu. Selesai ngaji malam itu di waktu pulang disangoni tas kresek gitu ya. Saya tentu tidak buka ya kan, nggak sopan ya. Nah, sampai di rumah saya buka, ternyata isinya obat kuat. Mungkin biar kuat isi kajian gitu ya. Nah, tapi kemudian kok kapsulan. Terus saya lihat itu, alhamdulillah ada keterangan kapsul bersertifikat halal nomor sekian. Nah, aman. Nah, Bapak Ibu, monggo dari gelatin tulang itu bisa diolah jadi kapsul, jadi permen-permen yang kenyal, bisa pula sebagai penghilang keruh pada minuman jus buah, bisa pula dipakai penghilang keruh di minuman keras. Kemudian juga jadi bahan anti lumer es krim. Maka Bapak Ibu kalau besok misalnya panjenengan diundang syawalan Masjid Al-Furqan, tapi syawalan tidak di masjid, tetapi diunduh di Singapura misalnya. Misalnya yang tidak kepengen, tidak, jadi yang berkeberatan nggak apa-apa, tapi yang bisa berangkat hajinya di sana. Nah, Bapak Ibu, konon belum dikatakan ke Singapura kalau belum foto selfie di depan patung singa yang mutah-mutah itu. Mungkin berbuting atau bagaimana nggak paham. Patung merlion. Merlion katanya itu perkawinan antara mermaid ikan biong dengan lion, dengan singa katanya begitu. Ternyata itu hoax. Nah, Bapak Ibu, di dekat patung merlion itu ada restoran es krim yang sangat laris. Orang Indonesia banyak yang beli, bahkan yang berjilbab beli di sana. Padahal jelas ada keterangan room di situ haram. Kemudian tidak bersertifikat halal, maka kita menduga barangkali anti lumernya bisa dari bahan halal. Hati-hati. Kemudian Bapak Ibu sempat viral ya. Dulu ada kode E yang sempat kita bahas kemarin. Kode E itu bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan. Nah, selain kode 471 sampai 476, itu kode yang perlu kita cermati adalah 441. 441 itu kode untuk gelatin. Nah, sekali lagi gelatin kan dari tulang atau kulit. Maka sekali lagi kalau dari tulang atau kulit babi dia haram, tulang atau kulit ikan dia halal, kalau dari tulang atau kulit hewan halal maka dia syubhat. Nah, maka yang paling aman kita cari kalau ada logo halal resmi berarti aman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu di daerah 4 musim seperti di Eropa Tengah ke Utara, Amerika Tengah ke Utara, termasuk Kanada, Australia yang Southern Territory yang selatan ke tengah ke selatan. Di negara 4 musim seringkali bahan makanan yang bentuknya serbuk seperti susu bubuk, kopi bubuk, kemudian gula pasir, garam, tepung maizena dan seterusnya itu supaya tidak menggumpal itu diberi bahan anti gumpal. Nah, bahan anti gumpal atau anti caking agent yang paling banyak dibuat dari mineral. Mineral itu bisa dari tambang, maka dia halal.
bisa dari kayu maka dia halal, haram kayu, tapi bisa pula dari tulang. Nah, kalau tulang apa? Maka hati-hati. Kemudian di pertukangan ternyata tulang itu bisa dipakai untuk membuat lem. Seperti meja atau furniture ini sebelum dipaku dilem dulu biar tambah kuat. Nah, lem ini macam-macam bahannya. Bisa saja meskipun tidak pasti, tapi bisa saja dari tulang. Kemudian Bapak Ibu, besok kalau panjenengan tugas atau liburan atau piknik ke Cina, Makau, Hong Kong, Taiwan, Korea, kalau mau menurut oleh-oleh, monggo dipilih-pilih. Kalau vas bunga atau keramik, monggo. Tetapi kalau itu dipakai untuk makan, seperti piring, kemudian cawan, mangkok, mohon dipilih dan dicek dengan cermat di bagian bawah itu ya. Bagian bawah itu ada keterangan apa? Bukan made in mana, tetapi apakah ada keterangan semacam bone porcelain, bone China, atau fine China ya. Karena ternyata porcelain yang di sana itu banyak dibuat dari tulang. Nah, tulang yang paling banyak di Cina tulang apa? Tulang babi ya. Jadi saya tadi matur kalau untuk vas bunga is oke. Kalau untuk kunci keramik monggo. Tapi kalau untuk makanan ulama-ulama Syafi'iyah melarang. Meskipun ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkan, tapi ulama-ulama Syafi'iyah masih mempermasalahkan. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan mohon maaf, sepatunya mereknya apa? Sepatu mereknya apa? Bandel. Bahannya dari apa? Dari kain, oke. Kalau dari tulang, tulang. Dari kulit apa? Karena sekarang tidak sedikit sepatu yang dibuat dari kulit babi. Nah, Bapak Ibu, apakah saya perlu menyebutkan merek sepatu yang menggunakan dari babi? Boleh. Panjenengan butuh datanya apa tidak? Kalau tidak butuh, kita lewati. Yang butuh berapa orang katakan? Semua. Satu, enggak banyak kok. Yang butuh, maaf lagi, yang butuh daftar merek-merek sepatu yang menggunakan dari babi yang katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 591. Biar cepat Pak, nanti keburu maghrib. Ya Bapak Ibu, sebelum nyebut merek, izinkan saya menyampaikan bahwa kulit babi itu punya ciri khas di mana ada lubang bekas jahitan bulu yang membentuk pola titik segitiga semacam ini. Ciri ini hanya ada di kulit babi. Ciri ini hanya ada di kulit babi, tidak ada di kulit sapi, kulit kambing, kulit ayam, apalagi kulit kacang. Ini hanya ada di kulit babi. Contohnya Bapak Ibu seperti ini. Ini ada 3. Memang ada yang melencar. Melencar itu bahasa Indonesia apa ya? Nyebar. Tersebar. Ya. Hanya satu ada. Tapi banyak yang ngumpul. Ini juga nampak. 3. Nah, segitiganya itu bisa segitiga tanda 3 titik itu bisa segitiga sama di posisi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau jejer 3 gitu. Nah, ada beberapa merek sepatu yang juga dibuat ada beberapa perusahaan sepatu yang juga membuat sepatu dari kulit babi. Nah, makna kata juga itu artinya tidak semua varian yang mereka buat berbahan dasar babi. Namun ada beberapa varian yang dibuat dari kulit babi. Contoh yang pertama, sepatu merek Kickers. Kickers itu ada yang dibuat dari kulit babi. Nah, kalau Bapak Ibu kagungan sepatu Kickers, mohon jangan terus dibuang. Dicek dulu, ciri ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Ulangi Bapak Ibu, tidak semua sepatu merek Kickers itu dari babi bahannya. Nah, yang penting dicek apakah ciri ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Atau dicek seri ini, dicek ketik pakai Google atau Yahoo, diketik serinya, kemudian ketik jadi merek sepatu serinya, kemudian ketik pig leathers atau pig skin. Muncul apa tidak? Kalau tidak muncul, berarti bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Satu, sepatu merek Kickers. Yang kedua, Polo Club, ini jarang di Indonesia. Yang ketiga, sepatu merek Clarks, CLARKS, Clarks. Clarks itu punya produk KW,
ada pegawainya yang cloud. Kemudian Bapak Ibu, sepatu merek ini mesti kan tahu semua ini. Sepatu merek Puma. Bukan Puma Bu, Puma. Gak ada O-nya, hanya P-U-M-A. Puma, bukan Puma. Nah, saya pernah punya sepatu Puma, tetapi bahannya dari kain, berarti aman. Tapi kalau dari kulit, mohon dicek ciri ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, insya aman. Kemudian sepatu merek, ibu mesti tahu ini, Nevada, dijual di toko rembulan, Matahari. Rembulan nggak ada, toko Matahari. Sekali lagi mohon dicek ciri ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti bukan varian yang dibuat dari kulit babi. Kemudian sepatu merek Hush Puppies itu sepatu mahal. Hush Puppies gambarnya apa Bu? Anjing. Bukan anjing, anak anjing. Jumlahnya berapa? 3. Kenapa ngurus jumlah anak anjing? Bapak Ibu, Hush itu artinya ribut, Puppies itu artinya anak anjing, lebih dari 1. Kalau 1 itu puppy, P-U-P-P-Y. Maka kalau ada karaoke Happy Puppy itu anak anjing yang gembira. Gak tahu sih maksudnya apa itu. Nah, puppy, P-U-P-P-Y itu artinya adalah anak anjing. Nah, maka mohon ibu-ibu jangan memanggil suaminya papi, atau jangan ngajari anaknya memanggil bapaknya papi. Itu penghinaan. Kalau biasa kemarin begitu ya, mulai hari ini ganti. Kalau ditanya suami kenapa ganti? Ya, biar variasi. Nah, Bapak Ibu, selain yang itu ada sepatu yang sangat terkenal dan di Jogja banyak. Dan varian menggunakan dari kulit babi juga banyak, yaitu sepatu merek New Balance. Bu, jujur ya, kalau saya pertama kali lihat foto, sepatu ini, saya tuh sangat ingin beli karena bentuknya manis, kombinasi warnanya bagus sekali, bahannya juga bagus. Ini warnanya kan bagus banget. New Balance. Tapi banyak varian New Balance yang dibuat dari kulit babi. Banyak varian dibuat dari kulit babi. Nah, sebagai bukti apa? Bapak Ibu, kita bisa ketik New Balance shoes, kemudian pigskin, muncul info semacam ini. Jelas sekali ini. Original New Balance NBO series pigskin, itu jelas sekali. Kulit babi asli, kulit babi seri NBO New Balance asli. Kan jelas sekali ada keterangan pigskin di situ. Kemudian Bapak Ibu, ini ada keterangan yang menarik dari website-nya bahwa due to the fact that pigskin has much larger pores than bovine skin, it is far more breathable, and when it gets wet, it will dry much faster. Disebabkan karena punya banyak pori, maka ketika dia basah, maka dia lebih mudah kering dan silir. Breathable itu kan silir. Jadi just reducing the chance of shrinking and cracking. Jadi menghindarkan dari retak-retak, pecah-pecah. Saya dulu pernah punya sepatu kulit bagus banget. Ya. Saya senang. Nah, karena saya senang iman-iman ya. Sepatu bagus kok tidak. Nah, maka tak simpan di lemari. Nah, pas butuh mau pakai, saya keluarkan dari lemari, retak-retak. Itu dipakai. Ganti yang lain. Ya, jadi mereka mendeklar bahwa mereka beberapa produk itu menggunakan pigskin. Nah, ini but above all, pigskin suede was the strongest leather for its weight that New Balance could get their hands on in the 18th century. Bapak Ibu, suede itu apa sih? Bukan pink suede ya, suede. Ini ada suede. Suede itu kulit bagian dalam. Nah, suede, jadi kulit bagian dalam terbalik ya. Seperti yang ini kan kulit bagian dalam ini diletakkan di luar. Itu yang paling kuat katanya begitu. Kalau di Malaysia dan di Indonesia, kalau jualan sepatu New Balance pakai kulit babi, maka kemudian dibungkus dengan plastik. Di Malaysia saya pernah lihat di dekat, di toko sepatu di dekat Petronas Tower ya. Itu ada toko sepatu yang
menjual sepatu New Balance dibungkus plastik. Di Jogja ada nggak? Ada. Saya lihat di Amplas, kemudian di Pakuwon, sama dibungkus dengan plastik, ada keterangan kulit babi. Kalau di Malaysia itu ada keterangan pig skin. Nah, tetapi tidak semua, tadi saya mengatur tidak semua varian yang dibuat oleh New Balance pakai kulit babi. Contohnya yang ini pakai kulit calf. Calf itu kan pedet ya. Ini ada keterangan calf leather, kulit pedet. Nah, ketika mengisi pelatihan auditor halal nasional, kebetulan beberapa kali diminta ikut ngajar. Mas peserta dari Australia, dari Selandia Baru, saya sampaikan tidak semua sepatu New Balance pakai bahan dari kulit babi. Bapak Ibu, New Balance kan dijual secara internasional. Terakhir saya lihat di Jeddah, di Bandara Jeddah juga ada, tapi harganya wow, 3,5 sampai 4 juta, suatu mahal. Tapi yang di sana saya cek loh, kok di negara Arab kok ada itu. Saya cek serinya, ternyata itu yang dibuat bukan dari kulit babi. Nah, Bapak Ibu juga ada sepatu yang lain. Kalau New Balance buatan mana ini? Buatan Amerika. Nah, ada pula Dudley, ini buatan Cina. Ini kan sepatu casual ini, bagus ya. Sepatu laki-laki casual. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, ini bunga apa? Ada yang tahu bunga apa ini? Ditebak boleh, salah boleh. Bapak Ibu, ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab dengan jawaban yang salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian tidak boleh salah lagi. Ujiannya kapan? Silakan ditebak, salah nggak masalah. Ini bunga apa ini? Bukan anggrek, bukan katleya, bukan flamboyan, bukan bunga sepatu, bukan plastik, bukan. Sepatu ini bunga apa? Bunga apa ini? Bunga buah. Betul. Bapak Ibu, di Jepang, di China, ternyata kotoran babi dipakai sebagai pupuk tanaman apel. Jadi kembang apel, bunga apel. Dan bertanggung jawab pada warna merah mereka kulit apel Fuji. Tetapi Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh ke China, ke Jepang, di Indonesia juga dipakai. Bapak Ibu, jeruk lokal yang manis itu jeruk mana? Brastagi. Brastagi. Di Medan ke selatan arah Sebulangit, Brastagi ke Banjai Sidikalang itu banyak kebun buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jeruk Medan banyak dari sana. Dan ketika ngisi kajian di Sebul Salam Aceh, warga mengatakan di situ Aceh juga banyak. Jadi jeruk itu banyak dipupuk menggunakan kotoran babi. Nah, ulama Bapak Ibu beda pendapat tentang kebolehannya. Ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah tidak mempermasalahkan. Ulangi, tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena kotoran babi setelah menyentuh ke tanah, maka unsur-unsurnya akan terurai. Karbonnya lepas, hidrogen lepas, oksigen lepas, nitrogennya lepas, sulfurnya lepas, fosfornya lepas. Maka yang ditarik ke atas dalam pembuluh silem itu bukan dalam bentuk protein, lemak, karbohidrat, tidak, tapi dalam bentuk unsur-unsur. Maka yang sampai ke buah itu bukan lemak babi, bukan protein babi, hanya unsur saja. Nah, maka ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah tidak mempermasalahkan. Tapi kalau para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang banyak di Asia Tenggara, mereka tidak memperkenankan. Pokoknya kalau dari babi tidak boleh, karena babi itu kan najis berat. Bapak Ibu, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa najis babi adalah najis berat. Tapi ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat najis babi adalah najis sedang. Makanya ketika kami dari sekolah pasca UGM silaturahim ke Thailand, kami ada keperluan ketemu dengan Dr. Winnie Dahlan untuk kerjasama akademik. Periksa Pak Winnie Dahlan ya. Pak Winnie Dahlan itu beliau cucu Haji Ahmad Dahlan. Karena Haji Ahmad Dahlan kan diasingkan ke Thailand. Di sana saya kemudian menikah dengan orang Thailand. Kemudian salah satu cucunya menjadi motor penggerak halal
internasional dari Thailand dan diberikan kepercayaan yang sangat besar dari Raja Thailand mengembangkan itu, dan sekarang Thailand termasuk di leading sektor di bidang halal. Nah, beberapa kali beliau ke Jogja. Kalau ke Jogja ya saya sempat untuk ngaruhin gitu ketemu, karena dulu sempat tahun berapa ya, sekitar 15 tahun silam itu beliau pernah ke Jogja nyari keluarga beliau, keluarga Muhammadiyah. Terus saya boncengkan ke Kauman untuk ketemu gitu. Nah Bapak Ibu, kalau jadi kami pernah rombongan dari sekolah pasca dekan, kemudian Kapoldi Dr. Perekonomian Halal. Terus saya sebagai Kabinet Ekonomi Islam silaturahmi ke sana. Kemudian setelah acara selesai, acara bebas, kami cari makan siang. Nah, salah satu penghubung kami mengatakan kita cari makan di mall aja. Itu di lantai 2 ada food court, banyak tenan yang halal. Nah betul, ketika kami naik ke atas ternyata banyak tenan yang memiliki sertifikat halal resmi. Nah kira-kira dari 15 itu ada 7 yang punya sertifikat halal resmi. Maka tentu kami pilih itu salah satu. Kemudian setelah makanan siap, kemudian kita diminta ambil piring. Kemudian Budikan mengatakan, Pak Nanung iki piye? Loh kenapa Bu? Ini piringnya dipakai bareng. Jadi piringnya itu di tengah, piring, sendok, gelas itu di tengah. Nah dipakai itu bareng-bareng untuk 15 tenan itu. Yo, saya bilang, yo gak apa-apa tuh, lo kan campur. Bu, kalau najis babi itu najis apa? Yo najis berat tuh? Ya, itu kalau ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Hambaliyah itu najis sedang. Najis sedang itu najis yang cara mensucikannya dicuci dengan air dan deterjen hingga hilang sifat-sifatnya. Nah sekarang di piring itu ada nggak penampakan babinya? Nggak ada. Ada nggak penampakan aroma babinya? Nggak ada. Ada nggak rasa dan lain-lain dari babi? Nggak ada. Nah maka dia sudah suci dari najis. Terus emang kita boleh pindah madzhab? Ya boleh. Bapak Ibu, kalau kita sholat subuh, maghrib atau isya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita menyimak imam saat baca Al-Fatihah, basmalahnya dikeraskan atau disir. Di Indonesia umumnya kita jahar. Nah, ketika di sana kita pindah madzhab sebentar, boleh apa tidak? Boleh. Jadi pindah madzhab itu boleh. Setelah Somad belajar S2-nya di Maroko. Maroko itu maksudnya Malikiyah. Malikiyah itu basmalahnya tidak dibaca ketika baca Al-Fatihah. Nah, jadi pindah madzhab dulu boleh. Emang boleh? Boleh. Oke. Untung siapa anu? Ya bisa tidak lagi Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ulama-ulama dari madzhab Syafi'iyah mempermasalahkan penggunaan buku itu, kalau ulama dari madzhab Hambaliyah dan Malikiyah tidak mempermasalahkan. Cuma ternyata yang dibawa pakai kotoran babi tidak hanya itu. Bapak Ibu, ada yang bawa HP, ada yang suka mundur wortel di Superindo, monggo dicek asalnya dari mana. Wortel Superindo dari mana, silakan dicek. Dan di sana Bapak Ibu di daerah Brastagi, Sidikalang, Kapanjaya itu tidak hanya wortel, tapi juga ada kentang dan lain-lain. Itu kan kerendam. Nah terus bagaimana? Ya kalau kita pindah madzhab ya dicuci dulu hingga bersih, maka hilang sifat haram dan najisnya. Nah tadi ngerti. Terus Bapak Ibu, silakan dinikmati pemandangannya. Kira-kira kalau dari gambar ini ya, kemungkinan bahan haram masuk lewat mana? Kemungkinan, tidak pasti, tapi kemungkinan masuk kemana? Minyak. Mungkin untuk mengoleskan topping. Ini mengkilap apa tidak? Berarti ada sesuatu yang dioleskan pada topping sebagai topping. Nah, pertama alat untuk mengoleskan dari palet kayu, sendok, pisau atau kuas. Nah kalau kuasnya banyak dari apa? Kemudian Bapak Ibu, atau mungkin ada bahan-bahan seperti pengembang dan lain-lain, termasuk ini kan meling-meling. Meling-meling itu berarti ada glazing agent, bahan dipakai untuk membuat jadi mengkilap. Nah glazing agent itu tidak sedikit yang dibuat dari gelatin. Kembali lagi gelatin tadi itu. Kami pernah dari LBPOM dulu mengaudit salah satu toko roti di Jogja. Saya
dengan tim menemukan ada 14 item yang tidak jelas status kehalalnya, termasuk gelatin, termasuk kuas rambut babi dipakai lagi dan seterusnya. Bapak Ibu, impor kita rambut babi. Kalau babi bukan bulu untuk unggas, untuk ayam, itik, kalkun. Tapi kalau untuk babi, sapi, kambing, dan domba itu rambut. Nah, impor kita rambut babi dari provinsi Anping di Cina itu sebanyak 283 ton atau 282,983 kilo. 283 ton. Bapak Ibu, kalau rambut babi 1 kilo dengan besi 1 kilo lebih berat yang mana? Sama-sama 1 kilo. Tapi kalau rambut babi sekilo itu seberapa? Kalau 1 karung itu kira-kira 3 kilo. Nah, kalau ini berapa karung ya? Nah, dulu diimpor untuk membuat kuas cat tembok. Tapi banyak pengusaha makanan yang tidak paham, makanya kemudian untuk mengoleskan minyak, mentega, margarin di permukaan daging, permukaan roti dan seterusnya. Bahkan ada yang hitam. Bapak Ibu, ada nggak babi yang warna bulunya hitam? Ada apa tidak? Ada. Tidak ada. Kalau ini kucing. Kalau ini kucing. Bapak Ibu jangan khawatir, babi yang rambutnya hitam itu ada. Jangan khawatir, tetap najis. Jadi kira-kira dipakai untuk apa saja kuas itu? Untuk mesin minyak, mentega, margarin di apa? Di ikan bakar, iga bakar, lele bakar, jagung bakar, udang bakar madu, kemudian bakso bakar, sosis bakar, termasuk roti di kastengel. Bapak Ibu, roti kastengel itu kan sebelum ditaburi parutan keju edam itu kan diberi sesuatu ya, jadi lengket atau nempel. Nah itu maksudnya pakai apa? Yang paling sering di terang bulan, bukis, bolen, roti, bodo, nastar itu kan selalu ada di meja tamu kalau lebaran. Bapak Ibu, kalau roti semua bahannya halal, terus kena sapuan kuah rambut babi yang najis, seperti ini kena kuah yang najis, kan rotinya kena najis. Nah, roti yang kena najis masih boleh dimakan apa tidak? Bapak Ibu ulangi, roti yang semua bahannya halal, terus kena sapuan kuah rambut babi yang najis, rotinya kena najis, itu masih boleh dimakan apa tidak? Saya pernah bertanya ke Pak Fadzen, dia dulu ketua komisi fatwa MUI Provinsi DIY. Saya nanya waktu itu, Pak Fuad, kan kita sering audit dan kita sering menemukan kuas rambut babi dipakai untuk mengoleskan minyak, mentega, margarin, telur di permukaan roti. Nah, kalau roti semua bahannya halal, terus kena sapuan kuas rambut babi yang najis, kan rotinya kena najis. Itu bagaimana, Pak? Nah, dia mengatakan begini, Mas Anu, semua anggota komisi fatwa MUI DIY bulat sepakat bahwa roti yang semua bahannya halal, terus kena sapuan kuas rambut babi yang najis, rotinya memang kena najis. Rotinya memang kena najis. Tapi meskipun kena najis, masih boleh dimakan, kata beliau. Meskipun kena najis, masih boleh dimakan. Syaratnya, sebelum dimakan roti itu harus dicuci sebagaimana mencuci najis, yaitu 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Belum juga bayangin dan gesernya remuk tadi. Kalau Bapak Ibu lihat pernah melihat ini kuas ini, ingat apa? Terutama yang ini, ingat apa? Apa Pak? Eyeshadow. Bukan, cukur rambut. Ini Oh iya. kuasnya ini. Nah, saya kalau cukur rambut, pas mau dioles itu saya bilang, Pak, garingan mawon. Artinya nggak usah pakai sabun karena ini kan. Tapi kalau tahalul ya dibasahin langsung dikerok. Bapak Ibu, ada orang membantah, lu kan dari plastik. Oke, bagaimana cara ngecek Bapak Ibu? Kuas ini bahannya dari rambut binatang atau dari plastik polyester. Bagaimana cara ngecek? Kuasnya diapakan? Dibakar? Salah. Tapi dicabut satu helai, kemudian dibakar. Jadi jangan dibakar semua kuasnya, cabut saja satu helai bulunya, kemudian dibakar. Bapak Ibu masih ingat adik-adik mahasiswa kalau demo di jalan raya, zaman dulu ya, sekarang nggak ada. Zaman dulu kalau demo di jalan raya membakar ban mobil, asapnya warnanya apa? Hitam. Hitam. Kenapa kok hitam? Karena ban mobil adalah bahan anorganik.
Plastik Bapak Ibu, plastik kalau dibakar asapnya warnanya apa? Hitam. Hitam. Kenapa hitam? Bahan Anorganik. Yang kali Ibu nyapu sama daun-daunan dibakar, asapnya warnanya apa? Putih. Putih. Kenapa kok putih? Karena bahan organik. Sate ayam, sate kambing, gulai, tongseng, tengkleng, itu asapnya warnanya apa? Putih. Putih, karena bahan organik. Nah, juga barangkali ada Bapak Ibu tetangga panjenengan yang jadi pengguna produk herbal dan istiqomah menggunakan produk herbal setiap hari, bahkan mungkin 1-2 bungkus sehari, yaitu rokok. Rokok itu kan produk herbal. Saya menggunakan produk herbal, saya kok tiap hari apa? Rokok. Anggota majelis suro ini yang suka rokok. Ini sama. Bapak Ibu, asap rokok itu warnanya apa? Putih. Kenapa kok putih? Karena daun tembakau itu kan bahan organik. Nah, cabut satu labelnya, kemudian dibakar. Asapnya warnanya apa? Kalau asapnya hitam dan baunya seperti plastik yang kebakar, maka dia yakin dia plastik. Tapi kalau asapnya putih dan baunya kayak rambut yang kebakar, berarti dia bulu binatang. Karena di situ ada protein keratin yang sama antara bulu binatang dan manusia sama. Jadi asapnya warnanya putih, kemudian baunya khas sangit bahasa Indonesia itu apa ya? Sangit itu bahasa Indonesia apa? Sengit. Benci, itu sangit. Pakai sangit. Terus warna bulunya, kalau buatan pabrik satu adonan pewarna bulu tentu seragam. Tapi kalau buatan Allah ada yang agak kuning, agak putih, agak coklat muda, agak hitam dan seterusnya. Jadi kalau buatan pabrik kan satu adonan pewarna bulu. Kemudian ketebalan bulu, kalau dari pabrik itu ketebalan atau ketipisannya sama dari pangkal sampai ke ujung. Kalau buatan Allah pangkalnya tebal, ujungnya tipis. Nah kemudian juga Bapak Ibu, ukuran panjang pendeknya beda. Kalau buatan pabrik dicetak panjang, dipapak, ukurannya sama. Tapi kalau buatan Allah tidak seragam. Bapak Ibu, sebulan yang lalu saya cukur gundul. Nah, sekarang sudah panjang. Kira-kira 2 bulan yang akan datang akan dipanjang. Tapi kira-kira sama panjang atau tidak sama panjang? Rambut saya tidak sama panjang. Jadi rambut binatang begitu. Di Jogja adakah yang jualan kuas dari plastik polyester? Banyak. Ini diantaranya di toko Es Hardware. Sekarang nggak ada lagi ya. Toko Es Hardware di Jogja sudah tidak ada lagi sekarang. Karena ganti nama jadi Asro. Jadi ada beberapa produk seperti ini King's Origin, ini Tactics, ini kalau ini Celery. Di toko Es Hardware itu ada mereknya Ace, ACE, kemudian King's Origin yang ini, kemudian Tactics. Kemudian Bapak Ibu, nutrien dari babi seperti enzim, amilase, lipase, tripsin juga dipakai di manusia. Atau di berbagai produk. Tripsin bisa dipakai dalam persiapan pembuatan vaksin. Zaman dulu banget, sekarang sudah tidak lagi. Zaman dulu, ketika orang menyiapkan media dalam pembuatan vaksin menggunakan tripsin babi khusus untuk 3 jenis vaksin, yaitu meningitis, rotavirus dan polio. Zaman dulu, sekarang nggak pakai lagi. Nah, kenapa tripsin babi dipakai? Karena yang paling cocok dan tripsin sebagai biokatalisator dipakai untuk mempercepat reaksi, dan setelah reaksi berjalan dengan baik dan medianya siap, maka kemudian tripsinnya dibersihkan, dicuci, dihilangkan sampai hilang betul dan trace elemennya sudah tidak terlacak lagi dan bersih. Nah, baru kemudian masuk tahap kedua yaitu pembiayaan vaksin. Nah, kalau di akhir tahap pertama kok masih ada vaksinnya, atau di awal tahap kedua masih ada tripsinnya, maka proses pembuatan vaksin tidak akan selesai karena tripsin akan memotong vaksin yang kemudian jadi nggak selesai. Nah, karena di akhir tahap pertama sudah tidak terlacak, maka dengan alat apapun di vaksin tidak akan mungkin terlacak ada DNA babi. Nah, ulama di situ beda pendapat. Ulama-ulama dari mazhab Maliki, Hambaliyah dan Malikiyah berpendapat itu tidak masalah. Karena ilat pengharaman babi itu kan pada penggunaan daging dan seterusnya. Tapi kalau ulama Syafi'iyah mengatakan kalau dibuat dari turunan babi tidak boleh kecuali darurat. Polio itu darurat,
kemudian meningitis juga sama begitu, rotavirus angka kematian sangat tinggi. Tapi itu dulu ya Pak, sekarang tidak ada lagi yang dipakai, tapi nggak dipakai lagi. Gitu. Dan jangan khawatir, sekarang vaksinasi itu aman. Kemudian sodium heparin dipakai sebagai peluru dapan di pembuluh darah. Ini banyak dipakai untuk penderita diabetes. Endapan platelet gula darah yang menyumbat pada pembuluh darah, atau para perokok nikotin mengendap, atau orang yang suka mengkonsumsi daging babi atau lemak babi, itu LDL-nya atau kolesterol jahatnya suka mengendap pada pembuluh darah. Nah, untuk membuka blockage atau penyumbatan itu bisa menggunakan sodium heparin. Dulu saya lupa tahun berapa, sudah lama, ketika ngisi kajian di Pakualaman yang datang dari Musbika, ada salah seorang senior yang nanya, saya perawat senior di puskesmas, kami itu punya obat untuk penderita jantung, tetapi ada keterangan origin, jadi bersumber dari babi. Itu bagaimana? Ya, saya katakan, Bapak punya alternatif lain nggak? Nggak ada, cuma punya itu. Ya kalau punya itu nggak apa-apa, karena ini kan darurat kondisinya. Jantung itu saya ke nyawa, nggak masalah. Apalagi efek babinya udah nggak ada lagi, penampakan babinya nggak ada lagi. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bahwa ada beda pendapat antara ulama-ulama Syafi'iyah yang banyak di Asia Tenggara, di Malaysia, Filipina, Thailand, Darussalam dan sekitarnya. Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggunaan bahan dari babi itu tidak boleh, meskipun sedikit. Namun ulama-ulama di mazhab Hambaliyah yang banyak di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya dan sekitarnya, mereka berpendapat bahwa ketika penampakan babinya sudah tidak ada lagi, apalagi sudah bersih, maka tidak ada masalah. Nah, mereka menggunakan kaidah fikih istihalah. Istihalah itu adalah berubahnya hukum karena perubahan karakter sebuah benda. Nah, selain istihalah juga istihlam. Istihlam itu bercampurnya benda haram yang sedikit dengan benda haram dan najis yang sedikit dengan benda halal dan suci yang banyak, maka hilang sifat haram dan najisnya. Contoh istihlam itu adalah Bapak Ibu pernah berenang di kolam renang? Pernah. Nah, setelah kita menikmati berenang di kolam renang, kita lelah, terus kita bersandar di dinding kolam renang sambil menikmati ombak kecil air di kolam renang. Pernahkah suatu ketika Bapak Ibu, ketika kita merasakan airnya itu sejuk ya, pernahkah kita merasakan tiba-tiba air di depan pinggang kita berubah jadi hangat? Pernah. Ya tidak usah bilang saya pipis. Bapak Ibu, yang namanya urin itu najis, tapi ketika dia bercampur dengan air yang khusus kolam renang, maka hilang sifat najisnya, najis harumnya hilang. Maka setelah itu kita berenang lagi sambil menyelam minum air, nggak masalah. Itulah istihlam. Kalau istihalah itu berubahnya hukum karena perubahan karakter sebuah benda yang semula haram jadi halal. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita impor babi dari Australia, kemudian naik kapal. Kalau naik pesawat masuk babi naik pesawat, naik kapal ya, naik kapal. Kemudian ada satu babi yang tidak sabar, kok nggak segera selesai, nggak segera nyampe, dia lompat ke laut untuk mati, jadi bangkai. Kemudian diterjang ombak, hancur remuk. Nah, kemudian nelayan di Parangtritis misalnya membuat garam, itu kan ada campuran babinya. Nah, karena ada kemudian istihalah, maka nggak ada masalah lagi, hilang sifat haramnya. Contoh lain itu ada dua tikus yang bercengkrama di gudang garam, bukan merek rokok tapi gudang garam. Nah, mereka asik kejar-kejaran sampai kemudian yang satu jatuh ke dalam karena nggak ada tangga naik, maka kemudian akhirnya kelaparan dan mati. Nah, tentu garam di situ jadi najis, tapi setelah sebulan berikutnya udah nggak ada lagi, udah hilang tikusnya karena dimakan seseronik hilang, maka garam di situ kembali suci lagi. Itulah istihalah. Terakhir Bapak Ibu, insulin itu ada beberapa macam, dari manusia, insulin ada dari babi atau porcine insulin, ada pula dari sapi atau bovine insulin. Nah, kalau porcine insulin ini
Tahun 2003 ada 17%. Campuran bovine insulin dari sapi itu 8%. Kalau campuran babi sapi ada 5%. Contoh yang menggunakan bahan dari babi adalah porcine hybrid. Itu contoh yang juga menggunakan bahan dari babi. Kalau hybrid tidak semuanya dari porcine, tidak semuanya dari babi, ada yang dari bovine dari sapi. Ya. Terus slide terakhir, Bapak Ibu, usus babi juga bisa dipakai. Bisa itu bukan pasti, tapi bisa dipakai untuk selongsong sosis. Maka Bapak Ibu, kalau menurut sosis atau frankfurter atau bratwurst, pilih yang bersertifikat halal. Kami kalau membeli frozen food, Bu, hampir selalu di Paris frozen food. Kenapa? Alasannya satu, searah pulang. Karena kan saya tinggal di Tembi, Jalan Paris. Nah kalau dia di Pakem itu kan malam, mending kan searah pulang. Yang kedua, kami kalau beli frozen food di Paris frozen food itu tinggal ngambil. Maksudnya tetap bayar. Tinggal ngambil, tidak perlu lagi ngecek ada luka atau tidak, karena pemilik usahanya itu sangat memperhatikan kehalalan produk. Maka hampir semua produknya punya sertifikat halal. Dan yang ketiga, ternyata pemilik usahanya itu pengurus kampanye masjid Ja'far al-Bashir sebenarnya. Jantung dan ginjal babi yang dipakai itu cangkok jantungnya. Di Amerika sudah berhasil dipakai. Demikian Bapak Ibu, pas sirup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak Ibu yang butuh kopi materi ada. Besok kami kirimkan ke Mas Heri. Sama kopi materi dan butuh PDF. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada. Materi yang besok kita ganti. Insya Allah besok kita bahas minuman keras. Minuman keras kaitannya kan dengan alkohol itu bagaimana? Karena di buah-buahan ada juga alkohol. Bapak Ibu, bagaimana hukum buah-buahan yang beralkohol? Durian, sesat, lengkeng, nangka, cempedak yang beralkohol, hukumnya halal atau haram? Halal. Bapak Ibu, ulama sepakat. Karena alkoholnya bisa sampai 8-9%. Kalau bir itu kan 3-5%. Tapi kalau buah-buahan yang beralkohol seperti durian, sesat, lengkeng, nangka, cempedak itu yang masak buah sampai jatuh sampai memuateng itu bisa 8-9%. Nah, untuk informasi panjenengan Bapak Ibu, buah-buahan yang beralkohol seperti tadi itu hukumnya haram jika diperoleh dengan cara mencuri. Tapi kalau diperoleh dengan cara menanam sendiri atau beli dengan uang halal, maka dia halal. Semua buah itu halal tadi halal. Tapi kalau diperoleh dengan cara mencuri, maka jadi haram. Tekankan Bapak Ibu, insya Allah besok kita bahas minuman keras, termasuk pencemaran minuman keras pada kuliner, masakan, kemudian di bakery, roti, kemudian di coklat impor, kemudian bagaimana dengan cuka yang dibuat dari arak dan seterusnya. Kata, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.